Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Zaki. Saya Alia. Saya Talina. Kami kelompok 16 dari kelas paralel 2 ingin menyampaikan perjalanan panjang kami menggali lebih lanjut dan implementasikan hasil pembelajaran dari mata kuliah penelitian operasi dengan kasus distribusi mie instan. Teman-teman pernah kan makan mie instan? Nah, jadi bayangin gimana caranya industri bisa mendistribusikan produk mie instannya ke berbagai wilayah dengan biaya yang tetap minimal. Nah, penasaran? Mari kita balik lebih lanjut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai feature plus. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dibagi menjadi dua, yaitu terdapat pihak pengguna dan juga pelaku. Untuk pihak pengguna itu terdapat divisi PPIC yang akan bertugas untuk mengendalikan proses distribusi, dan juga ada pelaku yaitu pengemudi dari truknya. Lalu ada intervensi yaitu kita menggunakan metode linear dan juga knapsack untuk memaksimalkan penggunaan truk dengan meminimalkan biaya dan juga mengoptimalkan biaya. Lalu untuk perbandingan dari studi kita itu ada buku yaitu modul penelitian operasi dan juga jurnal mengenai optimasi penentuan rute pengumpulan susu sapi dengan linear programming. Lalu yang hasil kita atau output yang kita harapkan yaitu ada mendapatkan kombinasi truk terbalik ke setiap gudangnya dengan menggunakan metode knapsack dan juga linear programming. Lalu terdapat studi desainnya, yaitu yang pertama kita mengidentifikasi masalah dulu nih yang telah diberikan kepada kita, yaitu suatu perusahaan yang memproduksi mie instan yang akan mendistribusikan produk tersebut ke gudang-gudang regional yang memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas truk dan juga meminimalkan biaya transportasi. Lalu setelah kita mengidentifikasi masalahnya, baru kita mengumpulkan data nih, kira-kira data-data apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah kita mengumpulkan data, barulah kita menganalisis data. Kira-kira dari identifikasi masalah dan juga pengumpulan data, masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan metode apa. Lalu bertemulah kita dengan metode linear programming dan juga knapsack. Dua-duanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kombinasi truk yang efisien tetapi memiliki atau mempertimbangkan hal yang berbeda. Linear programming kita mempertimbangkan minimasi biaya, sedangkan knapsack kita memaksimalkan profit. Setelah itu barulah kita mendapatkan metode terbaiknya. Lalu ini merupakan database yang kita gunakan pada penelitian kita, yaitu mengenai permintaan produk per wilayah. Terdapat 3 gudang, terdapat gudang Pasar Induk, Pelabuhan Tanjung Priok dan juga Bandara Halim. Untuk Pasar Induk kita ke Jabodetabek, Pelabuhan Tanjung Priok kita ke Kalimantan juga Sulawesi, untuk Bandara Halim kita ke negara Turki. Lalu terdapat kapasitas truk, kita menggunakan truk dengan tipe tronton dengan kapasitas yang berbeda, 300, 600 dan juga 900. Lalu untuk jumlah truk dari perusahaan tersebut kita menggunakan truk A itu ada 15, truk B itu ada 20 dan truk C itu ada 5. Lalu jarak dan biaya pengiriman per wilayah ini, untuk biaya transportasi kita menggunakan perhitungan menggunakan bensin yang karena jarak ke Pelabuhan Tanjung Priok itu paling jauh, maka bensin atau biaya transportasi yang digunakan juga semakin besar. Lalu yang terakhir itu ada cost operasional dan profit untuk gaji operator dan juga biaya sewa. Nah, untuk truk A ini gaji operatornya itu ada 4,5, lalu yang B itu ada 5 dan juga truk C itu 5,5. Itu grafiknya terlihat berbeda ya untuk urutannya. Lalu untuk biaya sewanya itu ada 3,5, 4 dan juga 4,5. Nah, itu untuk profit yang didapatkan. Jadi seperti yang tadi Tabina udah bilang bahwa dari kasus tersebut ada 2 metode yang bakal menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama adalah knapsack problem. Jadi saya akan menjelaskan metode knapsack problem. Di sini sebelumnya kita harus memformulasikan terlebih dahulu dari kasus tersebut, kita formulasikan ke dalam bentuk knapsack problem. Yang pertama kita harus menentukan variabel keputusannya, di mana variabel X, AJ, XBJ dan XCJ adalah jumlah truk A, truk B dan truk C yang digunakan untuk distribusi di wilayah J, yaitu wilayah yang tadi Tamina udah bilang ada 3 wilayah, yaitu Pasar Induk Kramat Jati dengan target pasar Jabodetabek, yang kedua ada Pelabuhan Tanjung Priok dengan target pasar Kalimantan dan Sulawesi, dan untuk
yang ketiga adalah Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana target pasar adalah Turki. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa nanti ada data seperti permintaan produk per gudang, ketersediaan truk pada pabrik dan kapasitasnya, dan profit setiap truk akan digunakan untuk menganalisis menganalisis kasus dengan metode Knapsack problem. Fungsi tujuan yang didapat untuk menyelesaikan kasus ini itu adalah memaksimalkan total keuntungan profit yang nantinya kita akan mendapatkan kombinasi truk yang paling efisien. Maksimasi Z bisa kalian lihat di sini rumusnya. 3 dikali XJA ditambah 3,2 dikali XJB ditambah 3,3 dikali XCJ, di mana 3, 3,2 dan 3,3 adalah profit yang didapat pada setiap jenis truk yang digunakan. Lalu untuk kendala atau constraint itu ada permintaan, di mana setiap wilayah punya permintaan atau demand masing-masing dan itu harus dipenuhi. Lalu untuk ketersediaan truk pada pabrik, seperti yang tadi Tamina udah bilang bahwa ketersediaan truk itu harus dipenuhi juga di dalam Knapsack problem ini. Lalu next, bisa kita lihat bahwa pada Knapsack problem ini kita gunakan Python code untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, dari Python code tersebut dihasilkan data berupa distribusi total profit per gudang dan jumlah truk yang digunakan per gudang. Untuk pasar induk Kramat Jati, kombinasi truk yang didapatkan adalah truk A 14 truk, truk B 10 truk, dan truk C 5 truk, di mana total profitnya 90,5 miliar. Lalu untuk Pelabuhan Tanjung Priok, di mana target pasar ada Kalimantan dan Sulawesi, kombinasi truk yang didapatkan truk A 14 truk, truk B 10 truk, dan truk C tidak digunakan dengan total profit 74 miliar. Lalu untuk Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana target pasar adalah Turki, kombinasi truk yang didapatkan adalah truk A dengan 9 truk dan truk B dan truk C tidak digunakan dengan total profit 27 miliar. Di sini ada beberapa truk yang tidak digunakan karena sudah memenuhi demand, makanya truknya tidak digunakan. Lalu untuk kesimpulan, distribusi truk memenuhi seluruh permintaan secara efisien dengan memaksimalkan profit pada setiap wilayah, dan total profit terbesar ada pada pasar induk Kramat Jati dengan total profit 90,5 miliar. Oke, baik, berikutnya adalah penyelesaian dengan linear programming. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Knapsack, hanya saja fokusnya sedikit berbeda. Jika linear programming kita fokuskan terhadap minimasi biaya transportasi per gudangnya. Nah, ini ditambahkan ada constraint berupa biaya transportasi atau biaya distribusi untuk setiap truknya. Dengan demikian, kami coba terapkan kepada kode pemrograman Python dan diperolehlah hasil seperti berikut. Untuk gudang pertama, ke pasar induk Kramat Jati 3 unit truk B dan 4 unit truk C. Kemudian ke pelabuhan yaitu 5 unit truk B dan 1 unit truk C. Dan terakhir ke Bandara Halim 2 unit truk A dan 1 unit truk B. Dengan demikian, dengan beralokasi tersebut maka diperoleh biaya distribusi yang minimum untuk keseluruhan operasi dari distribusi produk mie instan ini sejumlah Rp6.700.000. Nah, dengan demikian, menurut kelompok kami, metode yang lebih sesuai untuk kasus ini adalah metode yang linear programming. Kenapa? Karena mandatnya adalah, idenya ini adalah urusan dari divisi PPIC, ya, di mana cenderung berfokus untuk meminimalkan biaya dari distribusi setiap produknya. Oke, sedikit kendala dari kelompok kami adalah bagaimana menentukan keterlambatan dari pengiriman tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.